Halo, perkenalkan nama saya David Hansen Gowin dengan NPM 43182100038. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Proyek Rekayasa Pengembangan Produk. Dan judul yang saya ambil untuk presentasi kali ini adalah Mesin Pencacah Rumput dan Jerami. Nah, untuk pertama-tama latar belakang. Jadi, negara Indonesia adalah negara agraris yang dimana semua penduduk bermata pencaharian petani dan juga peternak. Nah, oleh karena itu, saya memilih judul ini, Mesin Pencacah Jerami dan Rumput, karena membantu para masyarakat untuk mempermudah pekerjaan mereka. Sehingga bisa mempermudah pekerjaan dan juga mempersingkat waktu pengerjaannya. Nah, jadi masalah yang diangkat ini bagaimana cara penciptaan karya teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi sehingga manusia tidak perlu lagi merasa terbebani karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan bantuan dari mesin-mesin hasil teknologinya. Ini adalah beberapa contoh teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Yang pertama ini adalah mesin pencacah rumput atau jerami. Itu dengan model dan tipe ADR APPO 1270 dan penggeraknya engine 5,5 horsepower dan seterusnya. Ini adalah contoh model atau alat pesaing yang ada. Yang kedua, dengan model dan tipe itu ADR APPO 1615 dan seterusnya. Ini adalah contoh ketiga dari alat pesaing yang ada. Itu adalah model dan tipe ADR APPO 1590 dan seterusnya. Nah, jadi kelebihan teknologi yang sudah ada ini untuk mesin yang pertama, itu kapasitas produksinya besar sehingga memungkinkan produksi dalam jumlah yang besar. Memiliki tenaganya yang cukup besar, perawatan mesin yang mudah. Untuk alat yang kedua, itu kapasitas produksi yang besar sehingga memungkinkan produksi dalam jumlah yang besar, memiliki tenaga yang cukup besar, ukurannya tidak terlalu besar, perawatannya mudah. Dan untuk mesin yang terakhir, itu kapasitas produksi yang besar sehingga memungkinkan produksi dalam jumlah yang besar. Memiliki tenaga yang cukup besar, perawatannya mudah, menggunakan bahan bakar solar sehingga memangkas biaya bahan bakar. Nah, tadi sebelumnya itu adalah kelebihan dari teknologi yang sudah ada atau alat pesaingnya, dan saat ini saya akan memberitahu kelemahan teknologi yang ada. Nah, jadi kelemahan dari alat pertama ini yang sudah ada, itu suara yang dihasilkan cukup berisik, menggunakan bahan bakarnya bensin sehingga memperbesar pengeluaran dalam membeli bahan bakarnya. Terus untuk yang ketiga, harga mesinnya terbilang cukup mahal. Nah, untuk alat pesaing yang nomor 2, itu suara yang dihasilkan cukup berisik, menggunakan bahan bakar bensin sehingga memperbesar pengeluaran, harga mesin terbilang cukup mahal. Terus untuk alat yang ketiga, suara yang dihasilkan cukup berisik, terus harga mesin terbilang cukup mahal. Nah, jadi ini adalah rencana teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Nah, jadi mesin pencacah rumput atau jerami ini multifungsi. Alat yang digunakan untuk mencacah atau mengecilkan rumput aneka macam. Contohnya adalah rumput gajah, rumput kolonjono, dan ukuran cacahannya sendiri itu kisaran antara 0,2 sampai 1 cm. Nah, jadi ini spesifikasi mesin pencacah rumput dan jerami yang sudah ada. Itu dimensi mesinnya 53 cm untuk panjang, 44 cm untuk lebar, dan untuk tingginya sendiri 65 cm. Dan diameter tabungnya itu 40 cm. Diameter tabung ini diameter yang ada di bagian atas itu yang untuk memasukkan jeraminya atau rumputnya. Terus material tabungnya itu terbuat dari plat besi, pisaunya itu baja yang dikeraskan, dan penggeraknya sendiri ini memakai diesel 8 horsepower. Kapasitasnya itu 30 sampai 50 kg per jam. Ini adalah tabel demand and wishes. Untuk yang pertama, geometri bentuknya itu, demand-nya itu tidak membutuhkan tempat yang luas.
Terus yang kedua, konstruksi sederhana, wishlist-nya itu mudah dipindahkan, memenuhi estetika. Terus untuk faktor selanjutnya itu energi, demand, sumber energi mudah diperoleh, ramah lingkungan. Materialnya itu demand-nya rangka kuat, pisau tidak mudah tumpul, suku cadang mudah diperoleh, bisa memotong rumput dengan cepat, bisa memotong rumput dengan baik. Terus untuk dari segi ergonomi dan pengoperasian itu demand-nya itu mudah dioperasikan, bisa dioperasikan oleh satu orang, dan musisinya itu tidak berisik. Untuk produksinya sendiri itu demand-nya biaya pembuatannya murah, perakitan mudah, terus untuk perawatan demand-nya itu mudah dalam perawatan, bisnisnya itu mudah dibersihkan. Keamanannya demand itu aman dalam pengoperasiannya. Nah, ini adalah struktur fungsi keseluruhan atau yang biasa disebut black box. Untuk inputnya itu di sini ada keterangannya. Jadi untuk E itu adalah energi, M itu material, S itu signal. Jadi untuk inputnya energi listrik. Nah, jadi kita di sini memakai energi listrik dalam penginputan mesinnya. Terus untuk materialnya sendiri itu jerami dan rumput. Untuk signalnya on, ini adalah proses pemotongan jerami dan rumput. Terus untuk energi outnya itu, jadi dari energi listrik diubah menjadi energi gerak. Terus material yang dihasilkan itu jerami yang sudah dicacah atau rumput yang sudah dicacah. Nah, untuk di sini signalnya off. Ini adalah struktur fungsi keseluruhannya. Untuk elotnya itu change energy into force and movement. Jadi mengubah energi menjadi energi gerak dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur fungsi keseluruhan lanjutannya dari sebelumnya. Untuk komponen-komponen teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan itu yang pertama memakai belt atau sabuk. Belt ini sendiri digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih berputar poros mekanis. Terus untuk selanjutnya adalah puli. Nah, puli ini digunakan untuk memindahkan daya dari satu poros ke poros lainnya dengan alat bantu sabuk. Terus untuk yang ketiga adalah poros. Poros ini merupakan komponen alat untuk mentransmisikan gerak, berputar, dan daya. Untuk empat adalah baut. Baut ini digunakan untuk mengikat sejumlah alat-alat mesin. Dan untuk yang terakhir itu adalah mur. Mur ini itu untuk mengikat baut. Ini adalah fungsi dan mekanisme kerja. Jadi pada saat rumput masuk, mesin akan mempersiapkan lalu akan menggilingnya sampai akhirnya keluarlah rumput yang sudah dicacah, rumput atau jerami yang sudah dicacah. Seperti itu. Ini adalah struktur subfungsinya. Energi input, motor berputar dengan transmisi memutar poros pisau putar. Dengan transmisi memutar poros pisau putar. Rumput atau jerami yang dimasukkan melalui hopper akan lewat di antara pisau diam dan pisau putar. Rumput atau jerami terpotong. Potongan rumput atau jerami jatuh ke nampan. Dan akhirnya rumput atau jerami sudah bisa diberikan pada sapi. Ini adalah tabel solusi fungsi. Untuk yang pertama, variabelnya sumber tenaga penggerak. Itu ada varian ABC. Untuk varian A itu menggunakan motor listrik AC. Varian B itu menggunakan motor torak. Varian C itu manual. Untuk profil rangka mesinnya itu profil L, profil U, profil I, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh sketsa 2D 2 dimensi yang saya cantumkan di sini. Saya menggunakan program SolidWorks dalam pembuatan sketsa 2 dimensinya. Dan ini adalah contoh sketsa pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan bawah dari mesin pecacah rumput atau jeraminya. Nah, ini adalah contoh sketsa 3 dimensi yang saya gunakan adalah program SolidWorks dalam pembuatannya. Ini adalah pohon objektifnya. Untuk tabel evaluasi sendiri, untuk faktor geometri itu ukuran dimensi mesin cukup kecil itu mendapatkan nilai 8. Dan untuk energi, sumber energi mudah diperoleh dan kesetiaannya kontinu itu mendapatkan nilai 8 sampai 10 dan seterusnya.
Ini adalah lanjutan tabel evaluasi nomor 5 sampai nomor 7, mulai dari segi produksi, perawatan, dan keamanan. Ini adalah daftar referensi yang saya kutip dari jurnal-jurnal dan juga buku-buku yang sudah ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.